Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan keimanan kita kepada Allah, yaitu yang pertama tadi melaksanakan sholat sunnah duha, dilanjutkan dengan pembacaan qalbul Quran ataupun pembacaan Al-Quran sekaligus membaca Iqra, mengaji, dan selanjutnya ceramah, ya. Salawat dan juga salam tak lupa kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada materi sebelumnya Bapak sudah menyampaikan tentang tujuan daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang pertama pada minggu lalu sudah Bapak sampaikan, ciri orang bertakwa yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mampu, orang-orang yang menafkahkan sebagian rezekinya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Itu yang pertama. Dan hari ini yang kedua, siapa ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Siapa itu wal kadhiminal ghaidh? Yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya, orang-orang yang mampu mengendalikan emosinya, orang-orang yang mampu melawan hawa nafsunya. Selama bulan suci Ramadan ini kita selalu tidak bisa terkendali dengan yang namanya hawa nafsu. Karena apa? Karena perut kita lagi kosong dalam keadaan berpuasa, sehingga nafsu itu masuk dengan sendirinya, sehingga kita tidak bisa untuk mengendalikan nafsunya. Jadi ketika bulan suci Ramadan ini datang, kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kita disuruh diperintahkan untuk bisa menahan hawa nafsu kita, untuk bisa mengendalikan emosi kita. Karena suatu pernah kejadian di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu Rasul ketika ingin berdakwah ke kota Taif, Rasulullah berdakwah. Dan pada waktu itu Rasulullah ketika masuk ke kota Taif, orang-orang di kota Taif itu tidak mempercayai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah pada waktu itu habis babak belur mukanya. Rasul dilempari batu, dilempari pisau, dilempari parang, dilempari gergaji, semua dilempari. Kasihan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu. Tetapi apakah Rasul membalasnya? Apakah Rasul marah pada waktu itu? Rasul tidak marah, malah Rasul tersenyum pada waktu itu. Bahkan sekalipun malaikat Jibril pun marah. Wahai Rasul, kata malaikat Jibril, engkau berdoa kepada Allah, engkau minta kepada Allah, maka kota Taif itu akan aku balikkan bunuhnya, akan mati semua orang-orang yang ada di kota Taif itu. Tetapi Rasul tidak tahu, wahai Jibril, jangan Jibril, katanya. Itulah Rasulullah luar biasanya, dia bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya, begitu juga dengan kita. Ketika kita diejek oleh kawan kita, maka kita tetap harus sabar. Kan tidak boleh marah. Biar Allah yang membalasnya, pasti akan Allah balas. Kebaikan pasti akan Allah balas dengan kebaikan. Keburukan akan Allah balas dengan keburukan. Ya kan? Memang sangat
Allah itu bertahap, berlevel ya pada satu tadi ya. Jadi untuk itu kepada Bapak sekalian di bulan suci Ramadan ini, marilah kita kendalikan hawa nafsu kita agar apa? Agar puasa kita itu selalu dimuliakan dan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada yang ingin bertanya, satu atau dua orang, bertanya. Ada? Ya, silakan Jeffrey. Ada yang bertanya? Udah paham? Marisa, silakan. Maya, Kesia, Pani, ya. Pakai mic biar. Nah, ini siaran langsung nih, coba. Ibunya nggak dengar. Dah nggak usah pakai mic. Ah, bilang. Itu lebih. Facebook. Ya, terima kasih kepada kita yang telah memberikan pertanyaannya. Berarti ditangkap ya. Maksudnya dilempari parang itu Rasulullah itu Nabi kita itu bercucuran darah pada waktu itu. Kalau macam seperti kayak kita dilempari parang masuk rumah sakit gitu. Nggak mati tapi hampir ya. Masuk rumah sakit kita, tapi Rasul tetap tidak mau marah, tidak mau balas dendam. Ya, jadi Rasul nanti hidup pada waktu itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Arsya, Putra Arya. Ada lagi yang mau bertanya? Ali, Devi, satu orang lagi, laki-laki. Jordan, Muhammad bin Alika. Dapat. Cuacanya panas. Dion. Ada yang mau bertanya lagi? Coba perempuan udah, tinggal laki-laki nih. Biar pulang kita. Biar kita pulang. Waktu sudah menunjukkan jam pulang. Ah, ya, silakan. Ragil. Ya, kenapa apa tadi? Mana? Cepat. Orang aja. Kenapa? Ya, Nabi, kenapa? Pak, kenapa muka Nabi babak belur, Pak? Kok bisa babak belur? Ya, terima kasih kepada lagi yang telah memberikan pertanyaannya. Kenapa bukan Nabi bisa babak belur? Karena pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy di kota Taif itu tidak mau menerima dakwah Nabi, sehingga Nabi itu dibilang membawa ajaran sesat. Maka mereka ingin menghancurkan Nabi atau ingin membunuh Nabi atau ingin mempermalukan Nabi dengan cara dilempari batu, dilempari parang, sehingga Nabi itu berjujuran darah pada waktu itu ya. Tapi Nabi tetap sabar. Lagi paham? Gimana pahamnya? Paham, Bapak. Ayo guys, jangan lupa tap layar guys. Muka abang ganteng. Ada sedikit, Pak. Jadi kan Rasulullah kayaknya sabar, ikhlas gitu kan menghadapi ujian apapun itu. Kita sebagai orang awam gitu kan, coba kasihkan tips kayak mana biar supaya kita ikhlas. Karena kan kita kayaknya berat kali menerima sedikit aja kita kena gejolak gitu, kita udah merasa kayak gimana sih gitu kan. Kayak mana kita biar supaya belajar tuh ikhlas, tips ya tolong kasih tahu gitu Pak. Iya, tips and triknya gitu. Ya walaupun kita nggak bisa menyamakan sampai ke Rasulullah, setidaknya ya mendekati lah gitu. Apa yang harus kita ubah dulu dari diri kita seperti itu. Itu dia yang bisa Bapak didapat. Iya, terima kasih kepada Ibu Ira yang telah memberikan pertanyaannya ya.
apa tips atau cara agar kita bisa sabar ya, seperti Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 100, lupa saya ayatnya ya kan, ayat ke-100 tadi ya, di dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti tips yang pertama, ketika kita mau sabar, kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan kesabaran, niat kesabaran kepada kita, agar kita bisa selalu sabar, diberikan hati kita itu ketenangan. Minta pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan sholat juga sebalik guys, auto balik. kalau sholat kita betul, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kita nilai pahala. Dan maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ganjaran kita berupa niat kita kembali lillahi ta'ala, serta hati kita itu akan dimudahkan oleh Allah untuk selalu sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan yang Allah berikan. Karena apa? Karena tujuan daripada hidup kita ini adalah wama adalah alladzi khalaqal maut, Allah yang menciptakan maut, wal hayat yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji siapa di antara amalnya. Allah akan amal itu dengan kita beribadah kepada Allah. Kemudian itu jawabannya, minta kita selalu kepada Allah ya. Karena hamba itu seorang manusia itu lemah dan hanya bisa meminta kepada Allah. Itu jawabannya, jawaban singkatnya ya. Pak, saya mau bertanya Pak. Ya boleh. Kalau menangis itu batal puasa ya, Pak? Kalau lagi puasa menangis batal puasa? Air nangisnya diminum atau enggak? Coba bertanya. Enggak. Air nangisnya enggak diminum. Apakah menangis itu membatalkan puasa? Hal-hal yang membatalkan puasa itu enggak ada menangis, kan gitu. Berarti tidak membatalkan puasa. Oh. Kenapa dipukul, Pak? Tapi kan dijawab. Baru sampai apanya? Sinyalnya. Berarti tadi pikiran raganya di sini. Tetap layar guys, layar tangannya. Pikirannya di rumah lagi main game, ya kan? Marsha. Ada lagi? Kalau ada kita tutup. Kenapa Nabi Muhammad tidak? Ya Nabi Muhammad selalu sabar. Kita pun harus sabar juga. Ya. Karena kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tasbir nafsun ma qaddamat liqad. Ya ayyuhalladzina amanu istaghfiru wastaghfiru wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu kepada Allah dan ikutkanlah kesabaranmu. Kurang kita sabar, kita sabar lagi. Ya. Gel, ditunjuk lagi ya. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Yumin. Junko. My name is Junko. He's fucking bro. He's fucking bro. My name is Junko. Junko. Nah, Junko. Ada lagi? Kalau ada, kita tutup saja ya. Ya ya, mungkin ini yang kedua kajian kita pada siang hari ini. Waktu juga Pokoknya nggak usah pulang kita. Duduk. mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita sehingga puasa kita di tahun 2018
Amin ya rabbal alamin.